Pada era percepatan teknologi dan ekonomi digital, nama-nama besar seperti Goto dan Grab menjadi simbol transformasi di Asia Tenggara. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat, muncul berbagai persoalan tata kelola perusahaan yang memicu pertanyaan publik. Dalam video ini, kami akan membahas secara mendalam dua studi kasus yang mencerminkan krisis dan dugaan kecurangan dalam manajemen perusahaan. Bagaimana dua perusahaan ini menghadapi tekanan tata kelola dan apa dampaknya terhadap prinsip transparansi dan keadilan? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Pada tahun 2022, Goto, perusahaan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia, mengumumkan PHK terhadap 1.300 karyawan, disusul 600 karyawan lainnya pada Maret 2023. Alasan yang dikemukakan adalah efisiensi perusahaan dan ketidakseimbangan keuangan, dengan beban gaji sebesar 3,5 triliun rupiah berbanding pendapatan hanya 1,49 triliun. Perusahaan mengklaim memberikan kompensasi 2 kali lipat dari ketentuan perundang-undangan, disertai layanan tambahan seperti pelatihan kerja, konseling, dan laptop kerja. Namun, jika ditelaah lebih jauh, transparansi ini bersifat tidak menyeluruh. Tidak dijelaskan secara rinci berapa lama masa kerja karyawan yang terdampak. Lebih penting lagi, pemberian pesangon hanya mencakup uang pesangon saja, sementara uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lainnya tidak diberikan. Padahal itu merupakan hak normatif karyawan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, meskipun angka pesangon tampak besar, hak-hak lainnya diabaikan. Ini menunjukkan bahwa Goto gagal menjalankan prinsip transparansi secara substansial. Dari sisi keadilan, Goto juga menghadapi kritik. PHK dilakukan secara sepihak, tanpa ada proses musyawarah atau mediasi yang adil antara karyawan dan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, karyawan kehilangan posisi tawar dan tidak diberikan ruang untuk menyuarakan kepentingannya. PHK yang dilakukan tanpa kesetaraan proses, bahkan ketika dibungkus dengan kompensasi, tetap mencerminkan ketidakadilan struktural. Sementara itu, Grab terseret dalam kasus berbeda. Pada tahun 2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyelidiki kerjasama antara Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TPI. Hasilnya, Grab terbukti memberikan perlakuan istimewa kepada mitra pengemudi TPI berupa prioritas order dan insentif yang lebih besar dibandingkan mitra independen. Perlakuan ini dinilai diskriminatif, melanggar prinsip keadilan. KPPU menjatuhkan denda sebesar 30 miliar rupiah kepada Grab dan 19 miliar rupiah kepada TPI karena melanggar pasal 14 dan 19 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari sisi transparansi, Grab juga bermasalah. Kebijakan perlakuan khusus kepada mitra TPI tidak disampaikan secara terbuka kepada mitra lainnya. Banyak mitra independen yang tidak memahami sistem ini dan merasa dirugikan tanpa tahu penyebabnya. Sistem algoritma yang tertutup membuat kebijakan ini tersembunyi di balik layar, sehingga gagal mencerminkan prinsip transparansi. Kalau kita bandingkan, Goto memang terbuka menyampaikan informasi ke publik soal PHK, tapi informasi yang diberikan belum lengkap dan kenyataannya tidak sesuai janji. Sementara Grab bahkan tidak menyampaikan informasi penting sama sekali ke mitra mereka. Dalam hal ini, Goto masih punya usaha untuk terlihat transparan meskipun belum cukup. Grab justru menyembunyikan sistem yang jelas-jelas merugikan sebagian mitra. Dari sisi keadilan, keduanya juga punya masalah. Goto tidak memberikan seluruh hak karyawan sesuai aturan dan proses PHK dilakukan tanpa musyawarah atau mediasi. Sedangkan Grab dengan sengaja memberikan perlakuan yang tidak setara antar mitra, hanya karena perbedaan jalur pendaftaran. Dalam dua-duanya, ada pihak yang dirugikan dan tidak diberi perlakuan yang seharusnya mereka terima. Apa yang bisa kita pelajari dari dua kasus ini? Bahwa menjalankan perusahaan besar tidak cukup hanya fokus pada pertumbuhan dan keuntungan. Tata kelola yang baik juga berarti menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka, serta memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Ketika transparansi hanya jadi formalitas dan keadilan diabaikan, maka kepercayaan publik akan perlahan hilang. Goto dan Grab sama-sama memberi kita pelajaran penting, bahwa krisis bukan hanya soal angka dan efisiensi, tapi soal bagaimana sebuah perusahaan bertanggung jawab atas dampak dari setiap keputusan yang mereka ambil.
Tata kelola bukan sekedar aturan di atas kertas, tapi soal menghargai manusia yang terlibat di dalamnya. Dan jika tata kelola gagal, maka yang hilang bukan cuma reputasi, tapi juga kepercayaan.